Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Febrianti dengan NIM 06031181823008 akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Number Head Together dalam meningkatkan hasil belajar ekonomi peserta didik, di mana adapun dosen pengampu saya ialah yang pertama Bapak Dr. Iqbal Barlian MPD dan yang kedua Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana terdapat latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian di sini ialah model pembelajarannya masih bersifat dan berpusat kepada guru saja, tidak kepada siswa, yang dinamakan teacher center. Di sini guru sebagai sumber utama penggali informasi dalam proses pembelajaran. Tentu hal ini akan berpengaruh kepada hasil belajar ekonomi peserta didik yang rendah. Maka dari itu, untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik diperlukan adanya model pembelajaran yang menarik agar hasil belajar peserta didik pun dapat meningkat. Di sini menurut saya model pembelajaran yang paling pas untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik ialah dengan menggunakan model pembelajaran number head together. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini, yang pertama, pembelajaran ekonomi yang dianggap membosankan oleh peserta didik. Yang kedua, belum memaksimalnya keterlibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pada saat jam pembelajaran berlangsung, peserta didik tidak serius, bahkan main-main dan tidak mendengarkan penjelasan dari guru. Yang keempat, model pembelajaran yang digunakan dominan hanya menggunakan model ceramah, tugas, dan diskusi saja. Yang kelima, kurang memaksimalkan penggunaan media pembelajaran saat mengajar. Kemudian, adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka peneliti perlu membatasi masalah pada peningkatan hasil belajar ekonomi peserta didik kelas 10 IPS 1 MAN 1 Palembang semester genap tahun pelajaran 2021 dengan penerapan model pembelajaran number head together. Kemudian untuk rumusan masalahnya ialah apakah dengan menerapkan model pembelajaran number head together dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi di kelas 10 IPS 1 MAN 1 Palembang semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian adapun tujuan penelitian dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu untuk mengetahui penerapan model pembelajaran number head together untuk meningkatkan hasil belajar ekonomi peserta didik di kelas 10 IPS 1 MAN 1 Palembang semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran tentang penerapan model pembelajaran number head together dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat memberi masukan dan saran bagi sekolah bahwa dengan menggunakan model pembelajaran number head together dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan hasil belajarnya. Kemudian bagi guru dapat menggunakan alternatif model pembelajaran number head together dalam upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian bagi siswa, dengan penerapan model pembelajaran number head together, siswa diharapkan dapat meningkatkan hasil belajarnya dan juga dapat berperan aktif, secara aktif dan partisipatif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya bagi peneliti, penelitian ini bisa digunakan untuk menambah pengetahuan, wawasan baru sebagai hasil dari pengamatan dan penelitian, serta dapat menambah pengetahuan sebagai hasil dari pengamatan dan penelitian, memberikan wawasan yang lebih luas lagi.
Selanjutnya, yang kedua yaitu kajian pustaka. Yang pertama, teori-teori yang dikaji. Di sini saya mengkaji 6 teori. Yang pertama, pengertian model pembelajaran. Yang kedua, pengertian model pembelajaran number head together. Yang ketiga, langkah-langkah penerapan model pembelajaran number head together. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran number head together. Yang kelima, pengertian hasil belajar. Dan yang keenam, prinsip belajar. Kemudian adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini, yang pertama yaitu tindakan awal model pembelajaran masih bersifat teacher center sehingga menyebabkan hasil belajar ekonomi yang rendah. Maka dilakukan tindakan dengan menggunakan model pembelajaran number head together yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar ekonomi peserta didik di kelas 10 IPS 1 MAN 1 Palembang semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Adapun hipotesis tindakan dalam penelitian ini yaitu hipotesis yang dirumuskan berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir adalah dengan penerapan model pembelajaran number head together dapat meningkatkan hasil belajar ekonomi peserta didik di kelas 10 IPS 1 MAN 1 Palembang semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, metode penelitian yaitu jenis penelitian ini ialah penelitian tindakan kelas yang dalam bahasa Inggris biasa disebut classroom action research. Untuk model pembelajaran yang digunakan yaitu menggunakan model Kemish dan MC Taggart. Penelitian ini dilakukan secara partisipatif dan juga kolaboratif. Bersifat partisipatif karena peneliti terlibat langsung dalam semua tahapan penelitian, dan tahapan tersebut adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan juga refleksi. Bersifat kolaboratif karena penelitian ini melibatkan secara langsung guru ekonomi serta teman sejawat untuk melaksanakan penelitian ini. Kemudian di dalam metode penelitian terdapat juga subjek penelitian, objek penelitian, dan setting penelitian, di mana subjek penelitian ini ialah peserta didik di kelas 10 IPS 1 MAN 1 Palembang semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Objek penelitiannya ialah hasil pembelajaran ekonomi pada materi pengangguran. Setting penelitian ialah di dalam ruang kelas 10 IPS 1 MAN 1 Palembang, yaitu pada kegiatan proses belajar mengajar ekonomi yang berlangsung di MAN 1 Palembang. Karena model penelitian tindakan kelas ini menggunakan model Kemish dan MC Taggart, maka akan dilakukan 4 tahapan proses, yaitu rencana, tindakan, pengamatan, dan juga refleksi. Yang pertama, rencana, di mana pada saat perencanaan ini dibutuhkan dengan membuat RPP sesuai dengan materi pembelajaran. Yang kedua, mempersiapkan semua hal yang akan dibutuhkan dalam penelitian atau dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu tindakan, dengan menggunakan model pembelajaran number head together untuk mengajarkan materi kepada peserta didik pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Yang ketiga yaitu pengamatan atau observasi. Observasi di sini dilakukan selama proses pembelajaran di kelas berlangsung dengan menggunakan lembar observasi yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian refleksi, peneliti menganalisis tentang apa saja permasalahan yang timbul dalam proses pembelajaran, serta apa saja yang perlu diperbaiki untuk tindakan selanjutnya. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi 2 pada penelitian ini. Yang pertama yaitu observasi, yang kedua yaitu tes. Pada observasi di sini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi dikarenakan untuk mengamati perilaku siswa dan guru pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Apakah tercapai atau tidak yang terdapat pada lembar observasi. Kemudian yang kedua yaitu tes. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa tes untuk mengukur hasil belajar peserta didik ekonomi di kelas 10 IPS 1 MAN 1 Palembang
semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Selain ada teknik pengumpulan data, selanjutnya instrumen penelitian, di mana instrumen penelitian juga terbagi menjadi dua, yaitu lembar observasi dan juga lembar tes. Yang pertama, lembar observasi. Lembar observasi di sini merupakan lembar kerja yang digunakan untuk mengamati dan mengukur tingkat keberhasilan atau tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran dalam kegiatan mengajar di kelas dengan cara memberikan checklist pada bagian yang akan diobservasi. Kemudian pada lembar tes, instrumen dalam penelitian ini berupa tes untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitifnya, yaitu dalam aspek pengetahuan, untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran number head together. Kemudian yang terakhir yaitu teknik analisis data terbagi menjadi dua. Yang pertama, data observasi pendidik dan peserta didik. Yang kedua, data hasil belajar peserta didik, di mana data observasi pendidik dan peserta didik, observasinya terhadap kinerja guru atau pendidik dan juga peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang diperlukan skala sebagai alat hitungnya. Data kuantitatif ini digunakan untuk menghitung menggunakan bantuan statistik observasi lapangan pada pendidik dan juga peserta didik. Yang kedua yaitu data hasil belajar peserta didik. Pada pendekatan kuantitatif, data yang diperoleh diakumulasikan menjadi sebuah angka dengan bantuan analisis statistik. Melalui hal ini, diharapkan hasil tes peserta didik dapat meningkat di siklus selanjutnya. Baiklah, demikian pemaparan presentasi proposal penelitian tindakan kelas saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.